Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas A yang sudah hadir di pagi hari ini dengan jam yang lebih awal. 1 jam lebih awal dimajukan. Oke, setengah jam ya, setengah jam lebih awal dimajukan. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fisiologi tumbuhan yang lebih ke arah pada bagaimana cara kita mendapatkan metabolit sekunder. Jadi atau berkaitan dengan metabolisme. Oke, di unmute dulu sebentar. Oke, fisiologi tumbuhan yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan, ya. Ada kata fungsi di situ, kemudian ada bagian tumbuhan, kemudian bagian tumbuhannya ada apa saja, sel, organel, jaringan gitu ya. Kemudian berkaitan dengan proses pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap perubahan lingkungan. Tuh. Jadi di fisiologi tumbuhan ini kita mempelajari tentang fungsi bagian tumbuhan. Jadi misalnya fungsi daun itu apa gitu ya. Jadi fungsi daun itu adalah untuk fotosintesis. Nah, bagaimana proses fotosintesis? Apakah dia berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan gitu kan? Oh, ternyata ada, dia mensuplai ATP secara tidak langsung ya, ATP. Kemudian bagaimana responnya terhadap lingkungan? Apakah fotosintesis itu berubah atau ketika ada suatu kondisi lingkungan tertentu, apakah fotosintesisnya berubah gitu ya? Nah itu yang akan dipelajari di fisiologi tumbuhan, gitu ya. Jadi ada kata kuncinya yaitu ada fungsi, kemudian ada bagian tumbuhan, organel jaringan atau organel jaringan atau organ yang berkaitan dengan proses pertumbuhan, proses perkembangan dan respon terhadap perubahan lingkungan, gitu ya. Jadi ada itu. Ada beberapa kata kunci di situ. Nah, kemudian tujuannya untuk belajar fisiologi itu apa sih gitu ya. Jadi tidak lain tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita sebagai manusia ya butuh tumbuhan itu misalnya sebagai penyuplai oksigen gitu ya. Jadi bagaimana proses respirasinya tumbuhan bisa menghasilkan oksigen. Tuh, ada di proses respirasi. Kemudian sebagai manusia kita juga makan ya, makan sebagian besar makanan kita itu berasal dari tumbuhan. Nah, dari situ makanan yang disediakan dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk sebagian besar itu terdiri dari karbohidrat, selulosa gitu ya. Nah, bagaimana pembentukan karbohidrat di dalam tumbuhan? Nah, itu melalui proses fotosintesis, nanti masuk ke proses glikolisis. Nah, nanti hasil dari situlah nanti akan disimpan dalam buah, dalam akar gitu ya atau dalam biji-bijian ya gitu. Kemudian ada juga yang membantu dalam urusan bidang obat-obatan. Nah, ini berkaitan dengan metabolisme sekunder. Jadi metabolisme di dalam tumbuhan itu ada dua, ada metabolisme primer, ada juga metabolisme sekunder. Itu ada dua. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Nah, kemudian ada lagi untuk memvariasi olahan makanan baru seperti makanan, minuman ya, maupun bahan kosmetik. Makanan misalnya yang terkini itu misalnya apa ya, seblak, cireng gitu ya, cimol gitu ya, aci-acian itu. Itu berasal dari pati dari sagu gitu, dari pohon sagu. Nah, kemudian minuman misalnya sekarang itu lagi ini maraknya Thai tea ya, boba kayak gitu. Nah, itu berasal dari tumbuhan juga, dari coklat gitu ya. Kemudian perasanya mungkin dari perasa yang alami, misalnya ada rasa jasmine, rasa apa lagi? Coklat, hazelnut, biasanya taro. Nah, taro itu kan dari tela tela rambat ya, cassava. Nah, itu variasi makanan itu termodifikasi dari bahan tanaman. Kemudian ada kosmetik, macam-macam skincare zaman sekarang ya. Kalau mungkin zaman saya dulu nggak kenal tuh namanya skincare gitu ya. Masih pakai bedak tabur, tapi sekarang
Anak sekarang sudah pakai skincare, udah ada mereknya macam-macam lah ya, tersaji di online shop dan media sosial tuh ya, online. Nah, tapi ada yang kimia, ada yang organik juga. Misalnya untuk memutihkan gitu ya, mencerahkan kulit atau mengelupaskan sel kulit mati, bisa menggunakan flavonoid gitu sebagai anti aging. Terus kemudian untuk menghambat penuaan, anti aging. Nah, itu bisa menggunakan bahan tanin. Tanin itu apa? Nah, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini contoh metabolit sekunder ada 3 golongan utama. Yang paling utama yaitu golongan terpenoid, golongan fenolik, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Macamnya ini, monoterpena, sesquiterpena, diterpena, ini polimer terpena. Kemudian yang fenolik ini biasanya yang memiliki cincin benzen, ini biasanya memiliki aromatik tertentu. Misalnya kayak bau melati atau bau jeruk, nah itu punya cincin benzen gitu ya. Kemudian ada flavonoid. Nah, ini sebagai anti aging, anti cancer, anti anti apa radikal bebas gitu ya. Kalau kita sering terpapar sinar matahari, sering terpapar apa namanya makanan-makanan yang sifatnya kayak gorengan, kayak bakar-bakaran. Nah, itu perlu flavonoid untuk menangkal radikal bebas. Kemudian ada tanin. Tanin ini sebagai anti keriput gitu ya. Jadi kalau kalian tahu biasanya kalau jual daging di pasar-pasar tradisional itu dibungkus menggunakan daun jati. Nah, itu fungsinya apa? Daun jati ini. Daun jati itu punya tanin, punya warna merah ketika dipotek tangkainya. Nah, itu adalah taninnya. Tanin ini menghambat menghambat air keluar dari dalam sel sehingga membuat permukaan dagingnya jadi kering. Gitu. Nah, kalau permukaan daunnya jadi kering, tidak ada air yang keluar dari dalam sel dari dagingnya, sehingga bakteri itu tidak mudah untuk berada di situ gitu ya, tidak mudah berkembang. Karena bakteri itu berkembangnya misalnya dia butuh air, butuh kelembapan kayak gitu-gitu. Tapi kalau ada tanin dengan menghambat keluarnya air dari dalam sel, maka dia akan tidak mudah busuk gitu. Jadi biasanya ada makanan-makanan yang dibungkus yang sengaja dibungkus dengan daun gitu ya. Itu mungkin secara secara apa namanya, orang tua dulu tidak memahami, oh itu ada taninnya, enggak mikir sampai segitunya. Tapi secara riset diteliti di zaman sekarang, oh ternyata yang membuat tidak basi, yang membuat awet itu adalah ada taninnya gitu. Kemudian ada senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen seperti alkaloid. Ini yang sering kita konsumsi sih, kayak teh, kopi. Oh, teh itu flavonoid ya. Kopi itu mengandung kafein. Nah, itu senyawa-senyawa alkaloid. Sekarang kan banyak ada janji jiwa, kopi kenangan, apalagi ya, kopi-kopi macam-macaman gitu ya. eh, itu kopi kejora dan lain sebagainya itu. Nah, itu berasal dari alkaloid gitu ya, dari alkaloid yang memang ada di tumbuhan. Itu merupakan senyawa metabolit sekunder. Nah, sekarang bagaimana sih pembentukan metabolit sekunder itu di dalam tumbuhan? Kalau ada metabolisme primer, ada metabolisme sekunder. Nah, ini jalur yang lurus ini, ada fotosintesis, kemudian glikolisis ya, perhatikan di sini ya. Kemudian dari fotosintesis menghasilkan C6H12O6 atau dalam bentuk glukosa. Glukosa nanti akan dipecah menjadi pirufat dalam proses glikolisis. Nah, dari pirufat ini nanti akan menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA masuk ke asam sitrat, sini ada sitrat, kemudian masuk ke siklus Krebs. Ini oksoglutarat, suksinat, melanat, oksaloasetat. Nah, semuanya ini dalam siklus Krebs. Inilah yang di sini yang dihasilkan adalah ATP. ATP itu energi, adenosin trifosfat yang biasa kita gunakan untuk bergerak, dengerin Zoom, duduk, berdiri gitu ya, mengambil makanan gitu ya. Pokoknya bergerak, kita melakukan gerak, bicara, saya bicara ini mengeluarkan banyak ATP gitu ya. Kemudian apalagi ya? Berjalan kayak gitu-gitu semua menggunakan ATP. Termasuk tumbuhan. Kalau tumbuhan ATP-nya digunakan untuk apa? Untuk pembelahan sel, untuk menambah tinggi ya kan, menambah lebar daun, menambah pembentukan bunga. Nah, semuanya menggunakan ATP. Tapi ternyata dari metabolisme utama ini atau metabolisme primer ini ada metabolisme sekunder. Nah, perhatikan. Dari fotosintesis ada glukosa di sini. Jika
dalam glikolisis ini hanya membutuhkan misalnya 10 molekul glukosa, tapi ternyata pada proses fotosintesisnya itu dibentuk misalnya 25 glukosa. Jadi kan lebih berapa? Lebih 15 molekul. Nah, kemungkinan 15 molekulnya itu masuk ke jalur ini. Jalur glikosida, glukosakarides ini kan. Sistolit dari sini. Kemudian setelah 10 molekul masuk ke glikolisis pirufat, nah di sini ada jalur lain. Nah, misalnya piruvatnya kelebihan untuk menjadi asetil-CoA, maka dia akan membuat terpenoid alkaloid di sini. Ada saponin. Saponin itu jenis-jenis pembentuk sabun ya. Kemudian ada steroid. Steroid ini termasuk lemak di dalam tumbuhan, pembentukan lemak gitu ya. Kemudian dari asetil-CoA ini fatty acid. Kemudian jadi wax. Wax itu kayak penyama atau getah gitu ya. Wax itu. Nah, kemudian ada jalur poliketidas, ini menghasilkan kakak kelihatan flavonoid, fenol. Nah, ada alkaloid juga di sini. Gitu. Pindah dulu, saya pindah di sini. Nah, dari sini kemudian ada dari jalur glutamat sudah masuk asam sitrat, oksaloglutarat ini menjadi jalur glutamat. Nanti ada nikotin ya. Jadi apa namanya? Obat-obat aktif seperti ganja, nikotin, kokain itu dihasilkan dari tumbuhan juga, dari yang namanya senyawa alkaloid. Nah, ini mengandung dari golongan senyawa yang mengandung nitrogen tadi ya. Nah, itu. Jadi semua yang ada ini adalah metabolisme sekunder. Jadi kelebihan-kelebihan dari proses metabolisme primer. Jadi pasti primer itu harus dipenuhi dulu. Nanti setelah ada kelebihan apa namanya molekul, nanti baru dia akan masuk ke jalur metabolisme primer, dan itu tergantung pada jenis tumbuhannya itu. Jadi kalau tumbuhannya memang dia mengkode untuk membuat apa namanya kafein, kopi, maka dia akan masuk metabolisme sekundernya lebih dominan pada pembuatan alkaloid yang kafein seperti itu. Ya, bisa dipahami. Saya tidak akan menyuruh kalian untuk menghafal ini, tidak ya. Ini hanya pengetahuan saja bahwa ada metabolisme sekunder, ada metabolisme primer. Jadi jalurnya itu sama seperti peta kalau kita dari Jawa Timur ke Jawa Tengah gitu ya, bisa melalui banyak jalur gitu ya. Kalau kita ke Jawa Tengah bisa pakai lewat Pantura bisa, jalur tengah Caruban bisa, atau lewat jalur selatan jalur lintas pantai selatan itu bisa. Jadi itu banyak jalur untuk menuju ke tujuan kita masing-masing gitu. Nah, ini ada beberapa manfaatnya, jadi beberapa efek. Kalau nikotin, kokain, teobromin, nah biasanya kalau gadis-gadis sedang PMS gitu ya, dia membutuhkan sebuah relaksasi gitu, relaksasi agar hormonnya berjalan dengan baik gitu ya. Nah, dia biasanya pengen minum yang manis-manis, coklat gitu, boba-boba. Nah, karena di dalam coklat itu memang mempengaruhi neurotransmisi, jadi memperlambat neurotransmisinya akan jauh lebih rileks gitu. Kemudian ada mentol, tahu mentol kan ya, dari daun mint. Nah, ini mempengaruhi transmisi juga. Kemudian ada desopol kapas, ini menghambat fosforilasi gitu. Kemudian sebagai toksik juga, kadang ada yang toksik. Kemudian ada digitogenin, digitalis, menstimulasi otot jantung atau mempengaruhi transport ion. Jadi ini mempercepat terjadinya stimulus pada otot jantung. Kemudian ada spinasterol. Nah, ini sebagian sterol-sterol, ini berarti lemak di dalam tumbuhan, mempengaruhi kerja hormon. Kemudian ada kafein, nah, klorogenat, ini semua tanaman menyebabkan kerusakan oksidatif gitu. Misalnya ada flavonoid, dia menghambat terjadinya radikal bebas ada di dalam tubuh kita, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah manfaat-manfaat yang dari beberapa senyawa. Ini contoh aja. Nah, untuk mendapatkan metabolit sekunder itu caranya gimana, Bu? Nah, ada beberapa metode untuk mendapatkan metabolit sekunder dengan cara metode ekstraksi.
Nah, sebelumnya kita harus paham dulu bahwa metabolit sekundernya itu jenis yang seperti apa. Jenis padat kah, jenis cair kah, mudah menguap kah, tahan panas atau tidak tahan panas, gitu ya. Jadi kita pahami dulu apa metabolisme apa yang akan kita ambil, kata ekstrak dari tanaman. Jika tanamannya itu volatil seperti minyak atsiri, dia tahan terhadap suhu tinggi, maka bisa menggunakan ini, destilasi uap. Biasanya minyak atsiri dari apa ya, aromatik bunga-bungaan atau minyak jeruk, daun jeruk itu ya, itu bisa menggunakan ini destilasi atau alatnya disebut dengan destilator. Tuh. Nah, ini sampelnya ditaruh di mana, Bu? Sampelnya ditaruh di sini, di labu destilasi yang ini. Nanti bersama dengan pelarut, ya direndam dengan pelarut, dia direbus ini. Ada bunsen pembakarnya. Kan ada panas kan ya, nanti apa namanya, pelarutnya akan menguap. Ini kan sudah di sini di apa namanya, direbus ya. Istilahnya secara secara manualnya direbus, kemudian nanti uap airnya akan naik, kemudian masuk ke sini. Ini kan ada 2 tabung ya, ada yang tengah dan ada yang luar. Nah, yang luar ini dialiri air dingin, masuk keluar dari bawah ke atas gitu ya. Uap air jika kena dingin, maka dia akan jadi embun. Itu akan menyublim. Menyublim apa? Pengu me me apa namanya? Mengembun ya. Jadi air gitu ya. Nanti dia akan turun ke sini. Nah, kalau minyak atsiri nanti ada 2 fase. Ada fase cair, ada fase minyak di atasnya. Jadi ada dua cairan yang tidak bisa disatukan ya. Itu. Nah, nanti pemisahnya bagaimana? Pakai perkolator. Nanti ada di belakang. Saya jelaskan tentang perkolator. Ini salah satu proses ekstraksinya. Kemudian ada lagi, nah ini yang paling tradisional, infundasi dekoktasi rebusan. Ini juga dengan metode panas, jadi direbus gitu ya. Infundasi ini juga direbus, dekoktasi direbus, rebusan juga direbus. Bedanya apa ketiganya? Infundasi dan dekoktasi ini menunggu airnya sampai mendidih dengan suhu 90 derajat. Kalau sebelum 90 derajat dia nggak dimasukkan. Tuh, kalau rebusan tidak menunggu, jadi dimasukkan saja air dingin, dimasukkan simplisia seperti ini, kemudian direbus. Tidak sampai menunggu apa namanya 90 derajat. Kemudian yang infundasi dan dekoktasi bedanya apa? Infundasi ini hanya direbus 15 menit dengan proses ini. Jadi ada panci di atasnya, di bawahnya air dengan suhu 90 derajat. Di sini juga ada airnya, ada pelarutnya maksudnya. Kalau infundasi 15 menit, kalau dekoktasi 30 menit. Nah, bedanya apa? Kalau infundasi biasanya bisa langsung dikonsumsi, tapi dekoktasi ini perlu proses tahap lanjut, yaitu penguapan atau menghilangkan pelarut dari hasil rebusannya. Jadi rebusannya diperas, kemudian ditaruh di suatu wadah, kemudian diuapkan hingga sampai terbentuk ekstrak. Nah, kemudian ada maserasi di sebelah sini. Maserasi ini adalah metode ekstraksi yang paling aman, paling mudah, paling murah gitu ya. Dan biasa dipakai untuk penelitian kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian. Misalnya ada kalian mau lihat potensi daun apa ya? Daun daun jambu sebagai anti diabetes misalnya kayak gitu ya. Nah, caranya gimana untuk dapat ekstraksi menggunakan maserasi. Nah, maserasi ini adalah simplisia. Jadi simplisia itu adalah bahan sediaan yang dari tumbuhan yang siap digunakan tapi dalam bentuk kering, simplisia. Nah, simplisia itu direndam dalam pelarut. Jadi kata maserat ini adalah jaringan. Eh, apa namanya? Cara kerjanya adalah memasukkan larutan atau pelarut ke dalam sel, kemudian mengeluarkan metabolisme ke dalam sel. Metabolisme dari dalam sel. Atau yang disebut dengan difusi osmosis. Itu. Jadi memasukkan sehingga sampai hipotonik seperti ini, kembung, kemudian nanti pelarutnya akan keluar dari dalam sel. Dan bagian dalamnya ini digantikan oleh pelarut yang kita kita berikan. Kemudian setelah itu baru disaring. Disaring, kemudian baru diuapkan. Jadi sehingga pelarutnya itu menguap, tinggal ekstraknya dalam bentuk padatan. Biasanya pasta gitu atau dalam bentuk serbuk bisa.
ya. Itu adalah maserasi yang paling mudah, murah, jadi nggak perlu pemanasan, sehingga semua metabolisme sekunder bisa terekstraksi dengan baik gitu. Kemudian ada juga ini perkolasi. Nah, tadi hasil dari destilasi kan ada 2 fase nih, misalnya kayak gini. Yang ungu tua ini cairan, yang ungu muda ini misalnya minyak. Nah, ini memisahkannya adalah dengan cara tetes. Jadi diteteskan perkolat gitu ya. Namanya ini perkolator, prosesnya nama perkolasi. Nah, ini nanti akan diteteskan ke bawahnya. Kemudian nanti sisanya baru di stop gitu. Jadi ini ada kerannya bisa ditutup. Jadi ini harus ditungguin tetes per tetes dia akan turun sampai pada batas ininya batas pelarut dengan dua fase ini nanti akan di stop baru pindah ke bawahnya. Nanti dipisahkan lagi gitu. Tuh. Itu ya, itu perkolasi. Kemudian yang terakhir yaitu sokletasi. Nah, ini sokletasi nama alatnya adalah soklet alatnya. Nah, ini sama pemisahan dengan metode panas. Jadi dengan zat padat dengan metode panas. Jadi ini ada hot plate, jadi seperti Bunsen begitu, tapi ini pakai listrik gitu ya, hot plate panas gitu. Kemudian simplisinya taruh di mana? Taruh di sini, bukan di bawahnya. Kan biasanya tadi di bawahnya ya. Kalau destilasi di bawah, kalau ini di atas di sini, bagian sini. Ini juga di bagian atas ini, kemudian ini juga di atas. Nih, yang merah-merah ini adalah simplisianya. Nah, kemudian ini pelarutnya di bawah, taruh bawah. Nah, nanti ketika dipanaskan, pelarut ini akan naik membasahi simplisia. Kemudian akan menguap, gitu ya, menguap. Kemudian uapnya karena kena air dingin ya, suhu dingin, maka dia akan mengembun dan dia turun lagi ke bawah. Seret. Kemudian naik lagi gitu terus sampai pelarut bagian bawahnya ini berganti warna jadi misalnya simplisenya dalam bentuk kayu gitu ya, coklat. Berarti bagian bawahnya akan berubah warna jadi coklat gitu. Atau simplisianya berupa daun. Berarti nanti ini warnanya jadi hijau gitu. Itu namanya sokletasi. Ini berulang-ulang. Jadi biasanya sampai pelarutnya ini hampir setengahnya gitu, habis setengahnya. Nah, dipanaskan, menguap, naik, uapnya naik ke sini, kemudian dia menguap lagi, kemudian turun lagi. Menguap lagi, kemudian turun lagi, begitu seterusnya. Gitu. Ini adalah metode untuk, sudah habis. Ini adalah metode-metode untuk menghasilkan senyawa metabolit sekunder. Ada beberapa metode ekstraksi. Oke, dari sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Bu, izin bertanya. Oke, silakan Salsabila. Bu, kalau infundasi kan direbusnya 15 menit. Terus kalau dekoktasi ini kok berapa, Bu? 30 menit. Saya belum jelasin. Ini 15 menit, dekoktasi 30 menit. Rebusan ini biasanya nggak ada patokan pastinya, tapi yang biasa dipakai patokannya adalah misalnya 2 gelas jadi 1 gelas kayak gitu. Jadi setengah, volumenya jadi setengahnya. Tidak ada waktu yang pasti, tidak ada suhu yang pasti. Dan ini rebusan itu biasanya dipakai oleh tukang jamu tradisional gitu ya. Jadi direbus aja, kemudian disajikan. Gitu, Salsabila. Infundasi 15 menit, dekoktasi 30 menit. Kalau infundasi bisa langsung diminum, langsung digunakan, atau ini cairannya dalam berupa infus gitu ya. Infus, bukan infus yang di rumah sakit itu bukan, tapi infundasi hasilnya adalah infusa. Infusa itu larutan ekstrak yang siap untuk digunakan. Tapi kalau dekoktasi ini perlu proses tahap lanjut, ekstraksi tahap lanjut. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya.
Ya. Di sokletasi itu kan kata Ibu di bawahnya ada kayak hot plate gitu ya. Nah, itu kan nanti dihitung gitu Bu, suhunya ada maksimal suhunya gitu atau bagaimana? Suhunya itu disesuaikan dengan jenis pelarut. Kalau misalnya air kan titik didihnya 100, berarti dia menyesuaikan di suhu 100. Tapi kalau etanol, kalau metanol gitu ya, dia disesuaikan dengan suhu pelarutnya. Misalnya etanol itu bukan mudah menguap, berarti titik didihnya tidak sampai 100 dong. Misalnya dia hanya sampai 60 derajat aja dia sudah mendidih seperti itu. Nah, itu disesuaikan seperti itu. Jadi berdasarkan titik didih pelarutnya. Makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Maserasi ini sangat-sangat sering. Jadi banyak sekali penelitian kakak tingkat kalian yang misalnya efek apa ya? Anti cancer, ya, eksplorasi tanaman anti cancer. Nah, dia pakai ekstraksinya maserasi gitu. Kemudian nanti perlakuannya adalah misalnya tikusnya dibikin cancer dulu, dibuat dibuat tikusnya punya penyakit cancer, kemudian dia diberikan di sonde gitu ya. Nanti ada sama Bu Iva akan diajarkan bagaimana cara mensonde. Sonde itu memberikan cekokan ke mencit pakai mulut, bukan dari hidung, dari mulut. Kemudian nanti dia dimasukkan tanpa ininya jadi stres gitu ya. Jadi kalau kan kadang penyakit itu berkaitan dengan tingkat kesetresan juga. Semakin stres maka dia akan semakin menambah keparahan penyakitnya gitu ya. Nah, untuk bagaimana caranya agar hewan coba yang kita perlakukan itu tidak stres. Nah, itu ada caranya. Dan memberikan infusa atau memberikan dicekok gitu ya dengan ekstrak itu bagaimana caranya agar tidak stres tikusnya. Nah, itu ada caranya. Nanti yang jelasin Bu Iva, bukan saya. Karena saya bukan di bidang perhewanan. Ada lagi yang ditanyakan? Hana, ya? Silakan. Dekoktasi seharusnya itu apakah termasuk sama dengan maserasi? Karena ini satu halaman. Infundasi dekoktasi apakah sama dengan maserasi? Tidak, tidak sama. Maserasi itu metode dingin, jadi tanpa pemanasan. Infundasi dan dekoktasi itu menggunakan panas. Tuh ya. Infundasi dekoktasi ada proses pemanasan. Jadi tadi airnya dipanaskan hingga sampai 90 derajat. Tapi maserasi tanpa panas sama sekali. Jadi Simplicia serbuk direndam dengan cairan penyari atau pelarut gitu. Ya, sama-sama. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi untuk mendapatkan metabolisme sekunder atau cara proses ekstraksi adalah jenis metabolis sekundernya. Apakah dia termasuk polar, non-polar, atau semipolar? Kepolaran itu didapatkan dari mana? Dari kelarutannya. Dia mudah larut air atau tidak mudah larut air. Kalau sifatnya polar, polar itu artinya dia larut terhadap air, dia berarti harus menggunakan senyawa-senyawa polar untuk pelarutnya. Misalnya etanol, metanol, air, kemudian apa lagi ya? Etil asetat itu semipolar, N-heksan juga semipolar. Apalagi ya? Nah, itulah. Pokoknya jenis-jenisnya ada air, metanol, metanol. Etanol, metanol. Itu senyawa polar. Kemudian misalnya dia termasuk minyak-minyakan, minyak atsiri gitu ya. Dia kan tidak larut dalam air. Berarti harus menggunakan entah silol, entah N-heksan sama etil asetat atau apa gitu ya. Jadi harus diperhatikan itu juga. Semakin presisi, artinya semakin sama kepolarannya, maka akan semakin banyak metabolit sekunder yang bisa ditarik
melalui pelarut gitu. Jadi itu tadi dilihat tingkat kepolarannya dan dilihat dia senyawa jenis yang seperti apa. Tuh. Tahan panaskah atau tidak tahan panaskah, itu juga metode juga mempengaruhi. Kalau misalnya dia ternyata tidak tahan panas, mudah menguap gitu ya, tapi ternyata kita pakai metode dengan panas gitu, kan percuma kita mengekstrak tapi tidak tepat sasaran gitu ya. Yang diekstrak ternyata sudah hilang duluan, tapi apa namanya, tujuan kita tidak tercapai, jadi mendapatkan metabolisme sekundernya sudah hilang, sisanya hanya misalnya hanya pengotornya saja atau sisa-sisa dari selnya yang terlarut dalam pelarutnya begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih untuk kelas A.